Teman-teman tahu nggak, sebelum dunia mengenal kecerdasan buatan, bahkan sebelum internet menghubungkan miliaran orang, ada seorang penulis terkenal yang sudah membayangkan itu semua. Nama beliau adalah Isaac Asimov. Menariknya, Asimov bukanlah seorang insinyur komputer, ia juga bukanlah seorang penemu robot. Ia adalah seorang ilmuwan biokimia yang memiliki satu kemampuan luar biasa, yaitu membayangkan masa depan. The sun is shining bright. We will have our robot becoming less metal, more organic. At the same time, we will have human beings who will make more and more use of artificial organs, of metal and plastic, artificial hearts, artificial kidneys, artificial lungs. Isaac Asimov lahir di Rusia pada tahun 1920. Saat masih kecil, sekeluarganya pindah ke Amerika Serikat dan memulai hidup baru di New York. Di sana, Asimov tumbuh sebagai seorang anak yang suka membaca. Ia juga menghabiskan banyak waktunya untuk membaca buku-bukuan cerita yang membuat rasa penasarannya semakin besar. Semakin dewasa, kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuatnya menjadi seorang ilmuwan. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda daripada ilmuwan kebanyakan. Tidak hanya ingin memahami dunia, ia juga ingin membayangkan seperti apa dunia di masa depan. Ketika banyak orang menulis cerita tentang monster luar angkasa atau invasi alien, Asimov justru tertarik pada hubungan antara manusia dan teknologi. Ia mulai bertanya, apa yang akan terjadi jika suatu hari manusia menciptakan robot yang sangat besar? Apakah robot akan membantu manusia atau justru menjadi ancaman? Pertanyaan itu kemudian melahirkan salah satu gagasan paling terkenal dalam sejarah ilmu ilmiah, yaitu tiga hukum robotika. The first law is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Menurut Asimov, robot harus dirancang agar tidak menyakiti manusia, harus memenuhi perintah manusia, dan harus melindungi dirinya sendiri selama tidak bertentangan dengan dua aturan sebelumnya. Hari ini, aturan itu mungkin terdengar sederhana, namun ketika Asimov menulisnya pada pertengahan abad ke-20, gagasan tersebut dianggap sangat revolusioner. Bahkan sampai sekarang, ketika dunia mulai serius mengembangkan kecerdasan buatan dan robot canggih, konsep yang dibuat Asimov masih sering dibahas oleh para ilmuwan dan pakar teknologi zaman sekarang. Selain cerita robot, Asimov juga menulis karya yang dianggap sebagai salah satu novel ilmiah terbaik sepanjang masa, yaitu Foundation. Dalam cerita itu, ia membayangkan sebuah peradaban manusia yang telah menyebar ke seluruh galaksi. Yang membuat karya ini istimewa bukan hanya karena latarnya yang sangat luas, tetapi karena Asimov mencoba menjawab pertanyaan besar seperti apakah masa depan umat manusia bisa diprediksi? Pertanyaan tersebut terdengar seperti fiksi, namun hingga sekarang banyak ilmuwan sosial, ekonomi, dan ahli data yang masih mencoba untuk memahami pola perilaku manusia dengan cara yang tidak jauh berbeda dari ide yang ditulis Asimov puluhan tahun yang lalu. Sepanjang hidupnya, Asimov menulis lebih dari 500 buku, jumlah yang bahkan sulit dipercaya untuk satu orang. Ia menulis tentang sains, sejarah, matematika, astronomi, dan tentu saja fiksi ilmiah. Baginya, ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang rumit dan menakutkan. Justru sebaliknya, ia percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah alat yang bisa membantu umat manusia untuk memahami dunia dengan lebih baik. Isaac Asimov meninggal pada tahun 1992, namun banyak gagasannya yang masih hidup hingga hari ini.
Saat kita berbicara dengan AI, menggunakan teknologi pintar atau membayangkan masa depan manusia di luar angkasa, sebagian dari percakapan itu pernah lebih dulu hadir di halaman-halaman buku yang ia tulis. Mungkin itulah alasan mengapa Isaac Asimov dikenal bukan hanya sebagai seorang penulis, tapi sebagai seseorang yang membuat umat manusia bisa membayangkan masa depan jauh sebelum masa depan itu benar-benar datang. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan dari Isaac Asimov. Sekarang waktunya saya berpendapat. Gimana pendapat Mbak Ana mengenai orang tersebut? Mengenai beliau. Bagi saya teman-teman, beliau adalah seorang yang sangat jenius, cerdas, pintar, dan berpendidikan tinggi. Ya emang ya itu sih pembahasan kita kan memang itu. Kalau beliau itu pintar ya. Selain itu kan pembahasan lainnya kan beliau kan itu punya gagasan-gagasan yang bisa memprediksi masa depan itu. Memprediksi ya apa ya namanya itu ya. Kalau membayangkan masa depan gitu ya. Menurut saya teman-teman, orang kalau bisa kayak memprediksi masa depan atau membayangkan masa depan itu bagi saya teman-teman, orang itu suka sekali dengan belajar sejarah teman-teman. Belajar sejarah bukan hanya tentang mempelajari identitas kita saja, tetapi juga bisa membuat kita memahami pola-pola yang ada di dunia ini teman-teman. Cerita-cerita yang ada di dunia ini teman-teman. Itu yang membuat orang, paham nggak kalian? Itu yang membuat orang bisa memprediksi masa depan karena beliau itu sudah paham dengan pola-pola manusia gitu, kayak gini gitu, cerita pola-pola manusia gitu. Jadi ada orang ya yang kurang pokoknya kurang lah, itu bilang kalau pelajaran sejarah itu adalah pelajaran orang Kamon. Emang benar sih belajar tentang masa lalu, tapi iya emang jangan selalu membahas tentang masa lalu. Terus boleh kayak gitu bulet pokoknya gitulah. Inti kesimpulannya dari pendapatku adalah kalau kita mau belajar tentang sejarah, orang yang belajar sejarah itu biasanya bisa memperkirakan masa depan kayak gini. Nah ya, mereka paham tentang pola-polanya. Itu yang aku simpulkan dari beliau teman-teman. Mungkin gitu ya. Terus kan dia kan memprediksi masa depan kayak ada teknologi gini karena kan beliau kan